Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Dhani Fajri dengan NIM 2234335. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yaitu Post Inventory Management System berbasis Java FX. Nah, jadi sebelum saya memperkenalkan aplikasi saya ini, saya akan memberi tahu dulu latar belakang aplikasi yang saya buat ini yaitu dalam era bisnis yang terus berkembang dan persaingan yang semakin ketat, keberadaan aplikasi Inventory Management System atau IMS bukan hanya menjadi kebutuhan, melainkan suatu keharusan. Latar belakang pengembangan IMS ini lahir dari pemahaman mendalam akan kompleksitas dinamika bisnis, khususnya dalam hal manajemen inventaris. IMS menjadi krusial untuk memberikan solusi yang memungkinkan perusahaan mengatasi tantangan dalam pengelolaan stok, menyederhanakan pemantauan transaksi, dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional. Dengan melibatkan teknologi, IMS bertujuan untuk mengoptimalkan setiap aspek manajemen inventaris, mulai dari penambahan, pembaruan, hingga penghapusan data produk. Hal ini tidak hanya meningkatkan ketelitian informasi, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan manusiawi dalam proses manajemen stok. Pada intinya, pengembangan IMS mencerminkan respon terhadap kebutuhan mendesak akan sistem yang dapat memberikan kontrol lebih baik terhadap aspek kritis dalam operasional bisnis. Nah, jadi ada beberapa tujuan. Uh, jadi ada beberapa tujuan untuk apa saya membuat aplikasi Post Inventory Management System ini. Nah, jadi tujuan yang pertama itu kompleksitas manajemen inventaris. Jadi bisnis dengan inventaris yang besar dan beragam membutuhkan solusi efisiensi untuk melacak, mengelola, dan memperbarui data produk secara terorganisir. IMS hadir untuk menyederhanakan proses ini dan memastikan keakuratan informasi inventaris. Tujuan yang kedua yaitu peningkatan pengawasan transaksi. IMS memberikan kemampuan untuk memantau transaksi secara real-time. Fitur beranda akan memberikan informasi langsung tentang jumlah pesanan hari ini, total pemasukan dan ketersediaan produk, pemberian gambaran komprehensif tentang performa bisnis. Jadi tujuan yang ketiga, analisis visual dengan grafik. Fitur beranda IMS dilengkapi dengan grafik pendapatan harian dan grafik data pemesanan setiap hari. Grafik ini membantu admin dalam menganalisis tren, mengidentifikasi pola pembelian, dan membuat keputusan berdasarkan data visual yang mudah dipahami. Tujuan yang keempat yaitu manajemen produk yang efisien. Fitur tambahan produk memungkinkan admin untuk menambah, memperbarui, atau menghapus data produk dengan cepat. Ini memastikan bahwa informasi inventaris tetap relevan dan akurat mendukung pengelolaan produk yang efisien. Tujuan yang kelima yaitu sistem pemesanan terintegrasi. Fitur pemesanan memungkinkan pengguna untuk memesan produk berdasarkan ketersediaan. Proses pemesanan tidak hanya melibatkan pemilihan produk, tetapi juga mencakup kemampuan untuk melakukan pembayaran dan mencetak kuantasi, memberikan pengalaman pemesanan yang lengkap. Tujuan yang keenam yaitu keamanan dan otorisasi. Melalui fitur login admin IMS memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses dan mengelola data inventaris. Keamanan ini penting untuk melindungi informasi bisnis yang sensitif. Tujuan yang ketujuh yaitu integrasi platform pengembangan. IMS dikembangkan menggunakan platform yang stabil dan fleksibel seperti Java XML Application. Ini memastikan kestabilan sistem dan desain yang termuka pengguna yang responsif, meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan latar belakang aplikasi yang telah saya buat ini. Nah, jadi kita masuk ke unsur atau konsep pemrograman berorientasi objek yang dilibatkan. Nah, jadi ada beberapa unsur atau konsep pemrograman berorientasi objek yang dilibatkan dalam pemrograman yang telah saya buat ini yaitu Post Inventory Management System. Jadi yang pertama itu ada inheritance, pewarisan atau konsep inheritance dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP memungkinkan suatu kelas yang disebut sebagai kelas anak atau subkelas untuk mewarisi atribut variabel dan metode fungsi dari kelas lain yang dikenal sebagai kelas induk atau superkelas. Dengan adanya pewarisan terjadi kemudahan dalam pembentukan hierarki kelas di mana kelas anak dapat mewarisi sifat-sifat dan perilaku dari kelas induknya. Jadi ada yang kedua, polymorphism.
Polimorfisme adalah konsep dalam pemrograman berreferensi objek yang memberikan objek dari berbagai kelas kemampuan untuk merespon metode dengan cara yang sesuai dengan kelas masing-masing. Polimo Polimorfisme memungkinkan penggunaan objek secara seragam tanpa memperhatikan jenis objek yang sebenarnya. Dengan kata lain, objek dari kelas yang berbeda dapat menunjukkan perilaku yang berbeda dalam menanggapi metode yang sama. Yang ketiga yaitu encapsulation. Enkapsulasi adalah metode pembungkusan data dan metode yang menyusun suatu kelas sehingga kelas tersebut dapat dianggap sebagai suatu modul dengan cara untuk menyembunyikan rincian informasi dari kelas lain, information hiding. Proses ini melibatkan organisasi data dan metode dalam suatu kelas menghadirkannya sebagai entitas yang utuh sambil menyembunyikan detail internal. Abstraksi adalah konsep dasar dalam pemrograman yang melibatkan pengolahan informasi dengan menyampaikan detail yang tidak esensial dan memusatkan perhatian pada fitur-fitur yang relevan. Dalam pemrograman referensi objek, abstraksi merujuk pada kemampuan untuk membuat model atau referensi dari objek dunia nyata dalam bentuk kelas yang hanya mencakup atribut dan metode yang penting untuk objek tersebut tanpa memperhatikan detail internal yang kompleks. Yang kelima, kelas. Kelas adalah salah satu konsep fundamental dalam pemrograman representasi objek. Ini adalah blueprint atau cetak biru yang digunakan untuk membuat objek kelas mendefinisikan atribut, variabel, dan metode fungsi yang akan dimiliki oleh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Yang keenam yaitu Object and Method. Objek adalah instansi konkret yang dibuat dari suatu kelas. Objek merupakan entitas yang memiliki atribut dan perilaku yang ditentukan oleh kelasnya. Sementara itu, metode adalah fungsi atau tindakan yang didefinisikan dalam suatu kelas dan digunakan untuk melakukan operasi pada objek dari kelas tersebut. Konstruktor adalah metode khusus dalam suatu kelas yang digunakan untuk membuat objek dari kelas tersebut. Konstruktor biasanya digunakan untuk menginisialisasi atribut objek saat objek dibuat. Konstruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelas dan dieksekusi secara otomatis saat objek dibuat. Ini memastikan bahwa objek memiliki nilai awal yang benar untuk atributnya. Kedelapan yaitu yang terakhir, yaitu visibility. Visibility atau visibilitas mengacu pada sejauh mana atribut atau metode dalam satu kelas dapat diakses atau dilihat dari luar kelas. Terdapat 3 tingkatan visibilitas utama dalam pemrograman representasi objek: public, private, dan protective. Public atribut atau metode yang dideklarasikan sebagai publik dapat diakses dari mana saja, baik dari dalam kelas itu sendiri maupun dari luar kelas. Private, yaitu ada juga protective. Jadi itu saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan aplikasinya, yaitu seperti ini. Nah, di sini ada menu aplikasi inventory management system. Nah, di sini ada halaman masuknya. Halaman masuknya itu kita disuruh masukin akun kita ya. Jadi saya kebetulan sudah membuat akunnya, yaitu username-nya jadi dan passwordnya. Nah, ini tinggal kita klik menu login. Nah, di sini sudah terbaca successful login. Nah, jadi kita sudah berhasil untuk masuk ke akunnya ya. Nah, pada pas kita udah masuk itu ada tampilan seperti ini ya. Ini di tampilan home. Nah, jadi di tampilan home itu kita bisa lihat ada jumlah pemesanan hari ini, ada total pemasukan, produk yang tersedia, dan grafik pendapatan, dan juga grafik data pemesanan. Jadi seperti ini saja tampilan home-nya. Nah, jadi kita bisa masuk ke tambahan produk. Nah, jadi di tambahan produk ini kita bisa lihat di sini, kita bisa menambahkan produk, perbarui produk, bisa riset juga, bisa hapus produk. Nah, jadi di sini nih kita ada produk yang sudah saya buat, yang sudah saya inputkan juga. Jadi di sini ada sabun cuci piring ya. Nah, jadi di sini tipenya itu order,
dan ID produknya itu nomor di angka satu ya, di angka satu. Nah, mereknya itu Sunlight, nama produknya sabun cuci piring, harganya itu 22.000, statusnya tersedia ya. Nah, ada juga HP. Nah, jadi ID produknya di angka 2, tipenya gadget, mereknya Samsung, nama produknya Samsung A52s, dan harganya 600.000, statusnya tersedia juga. Nah, di sini kita bisa, harganya bisa kita ubah juga. Misalnya kita ubah, nah, 1 juta. Nah, kita perbarui, kita pilih dulu apa, gadget. Nah, statusnya tersedia ya, kita perbarui. Nah, ini bisa kita perbarui. Nah, yakin ingin, jadi ada tampilan seperti ini, yaitu ya, yakin ingin menghapus data produk ID. Nomor 2 yaitu kan ID ini ya, ID gadget kita bisa perbarui. Nah, kita perbarui aja, klik ini, oke. Nah, berhasil mengubah data, berarti ini tandanya kita udah berhasil mengubah datanya ya. Nah, Nah, ini kita udah berubah ya. Nah, harganya udah berubah dari yang 600 jadi 1 juta. Nah, jadi ini saja yang bisa kita nah, yang ada di tampilan tambahkan produk. Nah, ada juga di tampilan pemesanan ini nih. Nah, kita masuk ke tampilan pemesanan. Nah, kita di sini ada tampilan tipe, merek, nama produk, jumlah, harga. Nah, di sini juga, nah, di sini kita cari dulu kita mau pesan apa. Misalnya tadi kan gadget. Nah, kita mereknya kita cari Samsung. Nama produknya Samsung A52s. Jumlahnya kita beli aja satu. Kita beli satu. Nah, tambah. Nah, otomatis harganya udah ada ya. Harganya udah ada, jumlahnya kita satu kan. Nah, kita pengen minta struknya. Kita bayar. Kita bayarnya uangnya lebih juga. Kita bayar. Apakah Anda yakin? Nah, kita tetap yakin. Berhasil. Nah, itu udah kita bayar. Nah, struknya ini. Nah, ini struknya. Nah, struknya udah ada ya. Ini untuk tampilan struknya. Total harganya ini udah ada total harganya. Mereknya juga udah, produknya udah, jumlahnya satu. Nah, udah ada. Nah, jadi di tampilan home ini kita udah ada nih grafik pendapatannya udah berubah ya sama grafik data pemesanannya. Nah, jadi jumlah pesanan hari ini juga udah bertambah jadi satu. Total pemasukannya juga udah bertambah juga dari yang tadi sebelumnya berapa tadi itu. Nah, jadi cuma itu saja tampilan-tampilannya. Hmm, jadi di aplikasi ini ada fitur yang telah saya tambahkan, yaitu fitur barunya, yaitu di tampilan. Nah, di sini nih. Di sini kita bisa membuat akun baru. Misalnya kita mau buat akun baru, yaitu akun misalkan Yanto, pasportnya. Nah, ini apa ya? Ini misalnya kita lupa pasportnya, bakal dimintakan apa namanya, kode kayak pengamanan gitu. Jadi ini di sini kita bisa
pilih apa misalnya what is your favorite color. Jadi kita diminta untuk memasukkan favorit warna dan di sini bisa what is your favorite food. Jadi favorit makanan kita dan ini diminta tanggal lahir. Nah, saya di sini akan pilih warna. Di sini kita jawab apa yang misalnya warna kita, kesukaan kita hitam. Nah, sit up. Nah, di sini sudah tertampil successful registration akun. Nah, di sini kita udah selesai untuk membuat akunnya. Nah, jadi kita di sini bisa masuk ke dalam akun yang tadi kita buat, yaitu tadi kan username-nya yang ke pasportnya. Di sini kita bisa masuk. Nah, di sini kita udah berhasil masuk. Nah, jadi kita udah berhasil masuk ke akun yang tadi ya. Nah, kita bisa misalnya kita lupa password. Nah, jadi kayak begini tampilannya kalau misalkan kita lupa password. Nah, misalnya tadi apa nama username-nya yang tadi kita favorit color ya. Nah, favorit colornya itu tadi kita hitam. Nah, kita proses deh. Nah, di sini kita bakal diminta password baru ya. Nah, ini kita ketikkan aja password yang baru. Jadi, nah, nah, jadi di sini saya sudah berhasil membuat password barunya ya. Nah, di sini baru kita bisa kita masuk ke akunnya lagi ya. Nah, udah deh. Nah, berhasil. Nah, sudah. Jadi di sini sudah berhasil ya masuk ke akun Yanto tadi ya. Nah, jadi itu saja kayaknya tambahan fitur yang dalam aplikasi saya ini. Kita bisa jadi kalau misalkan kita membuat akun baru, nah tapi nama penggunanya itu udah ada, jadi kita bakal muncul kayak tanda seperti ini. Nah, jadi Yanto is already taken. Nah, jadi akunnya itu udah ada di dalam aplikasi ini. Nah, jadi username Yanto itu nggak bisa dibuat baru lagi ya. Nah, jadi itu saja fitur yang saya tambahkan ke dalam aplikasi Post Inventory Management System berbasis Java Effect saya ini. Nah, jadi cuma itu saja. Nah, jadi data-data tersebut bakal tersimpan di database-nya yaitu di employee ini. Nah, database-nya itu tersimpan di sini. Nah, ini akun-akun yang tadi kita buat itu ya, Yanto. Nah, ini username-nya dan ini passwordnya. Nah, ini akun saya yang pertama. Nah, udah masuk ke dalam database-nya. Nah, jadi itu saja uh, yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.